Pelayan setia itu bertanya-tanya bagaimana dia bisa terjebak dalam kekacauan ini. Keterlibatan Keltron Terran sebenarnya bukanlah sebuah kebetulan. Dia telah dikirim dalam misi rahasia oleh pelayan Lilstein. Dia merasa sangat yakin kalau ini akan menjadi tugas yang mudah. Pelayan Yeksenart langsung menerima permintaan sang penyihir. Apalagi karena hal itu didukung oleh sponsor lama mereka, Tran dan Azul. Untuk memastikan keberhasilan, sang penyihir menjanjikan 10 penyihir tingkat 6 dan 5 ksatria singa hitam. Tapi Keltron Terran juga ditugaskan untuk merekrut pasukan yang lebih kompeten. Ini akan sedikit merepotkan, tapi memang diperlukan. Kalau ini bisa melunasi utangku pada Menara Gading Biru, itu bukan masalah, gumam Kelteron. Suara sang kaun terdengar sedikit ambisius. Sesaat kemudian, Keltron Terran memberikan perintah. Ikuti dia. Ekspedisi untuk memburu kaum kafir pun resmi dimulai. Jauh di sana, di sebuah tempat tersembunyi, sebuah perkumpulan kaum kafir sedang berlangsung. Pemimpin mereka, seorang pemuda karismatik bernama Lran, menyampaikan pidato yang sangat berapi-api. Putra dan putri Heris, serunya. Mereka yang beriman akhirnya telah menggenggam pedang dosa. Kerajaan-kerajaan itu mencoba mencuri umat kita yang setia dengan kekuatan militer mereka. Suara Lran meninggi, bergema di seluruh gua. Kematian adalah pembebasan, jalan menuju kebebasan. Kalian tidak perlu takut pada apapun. Senyum puas tersungging di bibir pemuda itu saat melihat para pengikut setianya mendengarkan setiap kata yang dia ucapkan dengan hikmat. Dia melanjutkan, menurut ajaran Heris, kematian adalah satu-satunya cara untuk terbebas dari dunia palsu ini. Bukan demi kepentingan pribadi, tapi kematian orang lain adalah kebahagiaan yang kita persembahkan untuk Tuhan kita, teriaknya. Kemudian dia memerintahkan mereka yang terpilih untuk menjalani ujian kesengsaraan agar melangkah maju. 3 sosok memisahkan diri dari kerumunan itu. Lran menatap seorang gadis kecil di antara mereka. Kau tidak perlu takut, manis. Kau diberkati dengan cinta Heris. Aku tidak takut, tegas gadis itu, memanggil sang pemimpin dengan namanya, Lran. Senyum sang pemimpin pun semakin lebar. Dia merasa senang dengan keberanian gadis itu yang tak tergoyahkan. Kemudian, dengan gerakan yang dramatis, Lran memanggil naga milik Heris. Dia memanggilnya untuk menerima pengabdian dari umat yang setia. Dari kedalaman gua, sebuah aura jahat mulai berdenyut kuat. Semakin lama semakin kuat, gadis kecil itu gemetar ketakutan melihat sosok yang muncul dari lubang tersebut. Akhirnya, seekor naga hitam raksasa muncul dengan gagahnya di hadapan para persembahan terpilih. Auranya sungguh mengerikan dan rasa lapar yang nyata terpancar dari binatang buas itu. Seketika, semua orang yang hadir menatap sang naga dengan gejolak kegembiraan yang memilukan. Gadis muda itu berteriak, "Monster, terimalah pengabdianku." Kilatan mengerikan menyusul saat naga itu bergerak dengan kecepatan yang menakutkan, tubuh besarnya langsung melahap si gadis. 2 persembahan yang tersisa mundur, wajah mereka berkerut dalam teror yang murni. Saat naga itu kembali dengan puas ke dalam gua, Lakran menyatakan, "Utusan, Tuhan telah menerima persembahan itu. Berikanlah kami api kebenaran bagi mereka yang tidak beriman, wahai binatang mulia." Rasa lega menyelimuti pemimpin pagan itu. Dia berhasil kali ini, tapi kemudian kilasan kekhawatiran melintasi wajah Lakran. Dia melirik ke kantong kecil yang dipegangnya. Bubuk itu menipis terlalu cepat. Selama aku memiliki abu dari jantung keluarga Luz Clan dan terus memberikan persembahan, naga itu akan mengikuti kemauanku, gumam Lakran, meskipun sebuah pikiran gelap bergejolak di balik kata-katanya. Dia tahu dia tidak akan bisa mengendalikan binatang itu lebih lama lagi. Jika ketahuan, dia hanya akan menyangkal segalanya. Mata Lakran berkilat penuh kebencian, dia bersumpah untuk memanfaatkan kendalinya atas naga itu sepenuhnya sebelum penipuannya mau tidak mau terungkap. Sementara itu, kembali di tengah hutan yang lebat, salah satu ksatria singa hitam menghentikan ekspedisi. "Dirikan kemah di sini," perintah sang komandan. Seperti yang diperintahkan, kelompok itu mulai bersantai, meskipun tidak ada yang peduli pada ksatria yang mendekat itu. Zenon geram, muak dengan ketidakteraturan kelompok tersebut. "Kalau mengelola persediaan saja kita tidak becus," bentaknya. "Bagaimana kita bisa bertarung sebagai satu kesatuan?" Alita, yang selalu tenang, hanya mengedikkan bahu. Kekacauan seperti ini sudah biasa dalam ekspedisi tentara bayaran. Tapi ya, apa yang diketahui ksatria maha kuat sepertimu tentang hal-hal semacam ini?
Sarkasme. Terselubungnya menyulut kekesalan di mata Zenon. Lucu sekali mendengarnya dari seseorang berdarah bangsawan memanggilku. Seperti itu, balasnya. Tatapan marah mereka saling mengunci sampai Sahan, dengan komentar pedasnya, memecah ketegangan tersebut. Jaga bicaramu, Zenon, ucapnya malas dan mengejek. Kau yang akan kena masalah kalau kabar soal pertengkaran ini tersebar. Pemuda itu bergumam meminta maaf, lalu dengan cepat beralih topik. Sang penyelamat dari dunia lain itu menyatakan bahwa dia sangat lapar. Bisa tolong siapkan sesuatu untuk dimakan? Pintanya. Wajah Zenon langsung cerah. Karena ingin menyenangkan idolanya, dia berjanji untuk segera membuat makan malam yang lezat, yang memicu sedikit kekaguman dari Sahan. Rebusan lagi, tanya sang protagonis pada Zenon, dengan nada lelah di suaranya. Pemuda itu mengangguk, Alita menyela, menjelaskan. Kegunaan hidangan itu yang tak terbantahkan, nutrisi pentingnya untuk perjalanan mereka, dan persiapannya yang cepat. Penjelasan praktisnya, membuat Sahan tertarik. Aku mengerti pentingnya rebusan ini, aku sang protagonis pada Alita. Tapi rasanya jadi tidak enak lagi setelah dimakan 5 kali berturut-turut. Jawaban wanita muda itu sangat datar. Kita makan untuk bertahan hidup, bukan untuk kesenangan. Lalu, suara Zenon membelah udara, penuh dengan kebanggaan. Makan malam sudah siap. Meskipun antusiasme Zenon begitu nyata, Sahan dan Alita memberikan tatapan tidak terkesan pada panci berasap yang sudah tidak asing lagi itu. Tapi Zenon, yang memasak untuk pahlawannya, memang telah menyiapkan sesuatu yang istimewa. Dia menyajikan rebusan yang sangat berbeda dan tidak terduga. Aromanya yang kaya dan rasanya yang lezat. Langsung menuai pujian dari idolanya. Ksatria muda itu tersipu. Ini cuma rebusan sayur sederhana kok, ucapnya rendah hati. Memasak? Itu cuma hobiku saja. Sahan menatapnya, benar-benar terpana oleh kemahiran memasak Zenon yang tersembunyi. Aku tidak akan kaget kalau kau mengaku sebagai koki istana, gumam sang protagonis, menoleh ke arah Zenon. Apa kau ini sebenarnya seorang koki? Alita, yang sudah melahap mangkuk pertamanya, menyodorkannya ke depan, tambah lagi, pintanya. Zenon berseri-seri, menyuruhnya untuk makan sepuasnya. Sahan sendiri tetap mengamati dalam diam, rasa hormat yang baru terhadap kemampuan penggemar setianya mulai tumbuh dalam dirinya. Kemudian, setetes air dingin mendarat di kepala sang penyelamat dunia itu. Tak lama kemudian, hujan lebat pun turun, mengguyur melalui celah pepohonan hutan. Belum semua tenda berdiri sempurna. Count Calteran meledak dalam kemarahan. Belum terlindungi, masih belum terlindungi, teriaknya, yakin bahwa situasi mereka tidak mungkin bertambah buruk lagi. Saat hujan semakin deras, Sahan bergumam pada Zenon, sulit untuk merasakan apapun di tengah hujan lebat seperti ini. Zenon setuju. Suara air membuat kita hampir mustahil membedakan apapun. Namun, Alita, teringat satu detail krusial. Kekuatan utama dari kedatangan kedua sekte Sahan berasal dari iblis. Jadi, kita tidak perlu khawatir soal serangan di tengah hujan ini, simpulnya. Zenon membantah, suaranya tajam karena gelisah. Meskipun binatang buas takut hujan, ada seseorang yang mengendalikan mereka. Mereka bisa saja dipaksa untuk menyerang. Namun, Sahan tetap teguh. Itu tidak mungkin. Bahkan pengendali pikiran terkuat pun tidak bisa sepenuhnya mengabaikan insting purba seekor iblis. Dia memberikan senyum percaya diri pada teman-temannya. Aku yakin soal itu. Rekannya tampak mulai tenang. Lalu, tiba-tiba terdengar teriakan melengking yang memekakkan telinga. Kilat menyambar di tengah hujan lebat. Musuh-musuh mulai menyerang. Sebuah bayangan raksasa muncul tiba-tiba di atas para tentara bayaran, mereka kocar-kacir ketakutan. Berlawanan dengan ucapan Sahan yang penuh percaya diri, iblis-iblis kolosal dengan wujud yang mengerikan. Turun dari langit badai menuju kamp ekspedisi, sama sekali tidak memedulikan hujan yang sangat deras. Tokoh utama kita, dengan wajah gusar, bergumam, segalanya benar-benar sudah berubah di Tranor dalam 10 tahun terakhir ini. Sambil mengintip dari balik tenda yang menjadi tempat berlindung, Alita menonton dengan ngeri. Bahkan di tengah badai pun, iblis-iblis itu tetap muncul. Siapa yang sanggup mengendalikan makhluk seperti itu? Salah satu pemimpin, suaranya membelah kebisingan, meneriakkan perintah. Tidak peduli siapa yang mengendalikan mereka.
bentuk formasi serang, buat lingkaran, dan bersiaplah bertempur. Seorang tentara bayaran yang berani membentak iblis besar itu. Kau cuma binatang yang baru belajar caranya berkelahi. Pemuda dengan penutup mata itu memantapkan tekadnya, lalu menerjang maju dengan pedang yang berkilauan. Kami sudah melewati neraka. Kami tidak punya rasa takut, serunya sebelum menyerang iblis berbentuk kadal itu dengan gagah berani. Dia tersenyum puas, yakin kalau mereka sudah menghabisi monster itu dengan mudah. Tapi kemudian, sebuah kejanggalan yang meresahkan terjadi. Iblis yang seharusnya sudah kalah itu menyerang balik, mendaratkan pukulan telak tepat ke wajah si pemuda. Seruan amarah terdengar dari para tentara bayaran. Meskipun sudah terluka parah, monster-monster itu tetap saja melawan. Sahan, dengan suara yang berat, memecah kepanikan. Mereka sedang dikendalikan, umumkan dia. Mereka tidak akan berhenti sampai benar-benar hancur. Tokoh utama kita pun segera menyusun strategi baru. Fokus pada mereka satu persatu, jangan semuanya sekaligus, saran dia. Mendengar konfirmasi tersirat dari Sahan, para tentara bayaran memperbarui serangan mereka. Dari kejauhan, Kasatria Singa Hitam mengamati dengan penuh kekaguman. Dia cukup berguna untuk menangani kekacauan ini, gumam salah satu dari mereka. Jofran pun menyahut, jika Sahan punya kepemimpinan seperti itu, dia memang bisa berguna bagi kita. Sementara itu, pahlawan muda kita yang penuh percaya diri, mengeluarkan seluruh kekuatannya. Sahan, yang menjadi simbol keberanian dan kekuatan, bertarung dengan sangat efektif, dengan cepat menumbangkan monster-monster mengerikan itu. Saat Sahan dengan mudah menjatuhkan monster terakhir, para tentara bayaran menonton, awalnya dengan takjub, lalu dengan perasaan lega. Sorak-sorai kemenangan meledak dari kelompok ekspedisi. Perayaan mereka bergema di tengah area terbuka yang basah kuyup oleh hujan. Mereka menikmati kemenangan yang diraih dengan susah payah itu. Namun di tengah kegembiraan, dahi Sahan berkerut memikirkan jumlah mereka. 44 ekor monster dan penolakan mereka untuk mundur, bahkan saat terdesak, terus mengusik pikirannya. Pikiran Sahan berputar, menyelidiki bagaimana kawanan seperti itu bisa muncul tiba-tiba di tengah hujan badai ini. Sebuah keyakinan yang mengerikan muncul bahwa ada sihir kuat yang sedang bekerja. Tiba-tiba, sebuah petunjuk melintas di benaknya. Tatapannya langsung tertuju ke sebuah tenda di dekatnya. Kain tendanya tampak sedikit bergerak karena ada diskusi mendesak yang terjadi di dalam. Sosok-sosok di dalam tenda itu, yang hanya terlihat bayangannya saja, tampak sangat gelisah, kekhawatiran mereka terlihat jelas. Kepastian dingin menyelimuti Sahan. Ada sesuatu yang sangat salah dan tujuan sebenarnya dari ekspedisi ini jauh lebih dalam. Ini bukan sekadar penumpasan sekte biasa. Lalu, tiba-tiba, suara Count Kalarant memecah keheningan. Dia meneriakkan perintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan memberi peringatan keras bahwa siapapun yang lalai akan menerima hukumannya. Perintah arogan sang Count memicu kemarahan di antara para tentara bayaran, yang mulai menggerutu dengan keras. Pemimpin mereka tidak hanya bersikap dingin, tapi dia malah sibuk bersembunyi selama pertempuran yang brutal tadi. Kekesalan Zenon pun sama besarnya, dan Alita, rekannya, secara terang-terangan mengutuk sang Count sebagai orang yang egois. Merasakan ketegangan yang semakin memuncak, Sahan turun tangan, mendesak teman-temannya untuk menahan emosi mereka. Dia memang selalu seperti itu, ucap Sahan, yang menyiratkan kalau dia sudah sangat mengenal sifat orang itu. Rasa penasaran memuncak, Zenon mendesak Sahan, apakah dia benar-benar mengenal sang Count? Tidak secara langsung, jawab Sahan. Tapi cerita tentang Caluran sudah menyebar luas. Dia dikenal punya fisik seorang bijak, tapi memiliki otak seekor binatang. Kilasan kebingungan tampak di wajah Zenon, yang dengan cepat berganti menjadi binar kekaguman. Mungkin dia tidak sebodoh itu, gumamnya, dengan nada suara yang terdengar kagum. Senyum kecut muncul di bibir Sahan. Kau salah paham, kawan, jelasnya dengan nada sarkastis. Maksudku adalah Caluran itu benar-benar tolol, suaranya masih penuh dengan hinaan, Sahan melanjutkan. Dia tidak punya kemampuan bertarung sama sekali, tapi anehnya dia selalu bisa lolos dari setiap situasi berbahaya. Benar-benar penyintas yang hanya modal keberuntungan buta. Dahi Alita berkerut memikirkan ucapan Zenon kalau dunia ini memang menarik. Pendekar pedang muda itu berpikir kalau mungkin Count Caluran tidak sepenuhnya tidak becus, karena dia masih bisa mempertahankan gelarnya sampai sekarang. Sang Count akhirnya menampakkan diri untuk memuji para tentara bayaran yang kelelahan dan menyuruh mereka beristirahat, sebab perburuan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Saat fajar menyingsing, Sahan hanya bisa terdiam tidak percaya.
melihat para tentara bayaran yang tadi baru saja mencela kepengecutan Calaran, kini justru memuji kedermawanannya, seolah semua keluh kesah mereka sebelumnya sudah lenyap begitu saja, melihat perubahan sikap yang mendadak dari para sekutu ekspedisi ini. Sahan bergumam sinis. Sepertinya sifat manusia yang gampang berubah ini bukan cuma ada di duniaku saja. Dengan berakhirnya kejadian aneh hari ini, mereka memutuskan untuk mencari peristirahatan sendiri, menghemat tenaga untuk hari esok. Namun, waktu istirahat mereka, ternyata cuma sebentar. Sebuah suara dari luar tenda tiba-tiba terdengar, memanggil seseorang bernama Tuan Schauenstein, yang membuat Sahan penasaran. Seorang wanita muda lalu membuka tirai tenda tempat para tentara bayaran beristirahat, pandangannya menyapu wajah-wajah yang kelelahan sambil bertanya apakah ada yang bernama Schauenstein, menggunakan nama samarannya Sahan. Menjawab dengan nada suara yang sedikit lebih tinggi, "Itu saya, Schauenstein," memperkenalkan dirinya sebagai Dena Crumble, seorang murid dari Ksatria Singa Hitam yang terpandang. Dia menyampaikan undangan tak terduga bagi mereka bertiga untuk ikut bersamanya menemui penyihir Habark dan Jelderin. Senon, Sahan, dan Alita saling bertukar pandang, merasa heran dengan undangan misterius yang tiba-tiba ini. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat pertemuan yang telah ditentukan. Dena menjelaskan bahwa diskusi yang akan dilakukan bersifat rahasia, lalu dia berpamitan singkat dan memberitahu mereka bahwa para satria singa hitam serta para penyihir sudah berkumpul di dalam. Saat dia berbalik untuk pergi, sekilas raut terkejut tampak di wajah Dena. Karena dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Matanya menajam, menatap tajam ke arah pendekar pedang muda itu. Rasa terkejut terpancar jelas di mata Dena Crumble saat melihat sosok semuda itu di barisan petarung. Benar-benar seorang jenius, batinnya, membuat Alita merasa penasaran dengan penilaiannya. Melangkah masuk ke dalam ruangan, Sahan, yang masih menggunakan nama samaran, menyapa dengan sopan, Schauenstein, sementara aura aslinya disamarkan secara halus dengan energi 1000 perubahan, sebuah upaya sengaja agar identitasnya tidak terbongkar. Di dalam, Sahan mendapati dirinya berada di depan kumpulan ksatria dan penyihir yang tampak serius. Jeldrin melangkah maju untuk memperkenalkan dirinya kepada pemuda itu, diikuti oleh Habark. Tuan rumah mereka kemudian memberi isyarat agar mereka memeriksa sebuah peta detail yang terbentang di atas meja tengah. Jeldrin mengungkapkan bahwa tanda-tanda mengerikan di peta itu menunjukkan lokasi benteng pertahanan para pemuja aliran sesat, yang letaknya hanya berjarak setengah hari perjalanan. Penyihir Habar kemudian menatap Sahan, memberitahunya bahwa sekte kedatangan kedua Sahan memiliki mantra pengendali monster yang kuat dan bertanya apakah dia sempat melihat manipulasi semacam itu dalam pertempuran tadi. Senon menyela, "Ini pertama kalinya kami melihat iblis menyerang. Dengan koordinasi yang begitu ganas, bahkan di tengah badai seperti itu." Mendengar pengamatan Senon, tatapan Habark menajam, dia mulai menyadari bahwa para tentara bayaran ini memang mulai menyadari adanya kejanggalan. Tanpa diduga, dia kemudian melontarkan pertanyaan langsung kepada mereka bertiga. "Bisakah kalian bertiga dipercaya untuk memegang sebuah rahasia?" Sahan yang merasa penasaran menjawab dengan sarkasme khasnya. "Itu selalu tergantung pada tawarannya, kan?" Sebuah senyum tipis menghiasi bibir Habark. Dia menghargai sikap blak-blakan pemuda itu. "Aku suka gaya penyelamat dari dunia lain ini," serunya. Lalu dia mengeluarkan kantong berat dan menumpahkan tumpukan koin emas yang sangat banyak ke atas meja. "Apakah ini cukup?" tanyanya, sambil menatap mereka bertiga. Mata Senon terbelalak melihat jumlah emas yang luar biasa banyak itu. Sementara itu, Tohan teringat sekilas tentang uang 100 koin emas yang dulu pernah dia dapatkan dari menjual celana dalamnya sendiri. "Lebih dari cukup," tegas Sahan dengan percaya diri. Ekspresi Habark berubah menjadi serius. "Akan lebih bijaksana jika kau tetap bersikap seperti itu," dia memperingatkan, lalu mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Sekte kedatangan kedua, Sahan sebenarnya tidak punya sihir asli untuk mengendalikan monster. Sebaliknya, mereka menggunakan sihir hitam yang kekuatannya berasal dari pengorbanan nyawa manusia yang mengerikan. Habark menjelaskan lebih lanjut, membedakan antara sihir biasa yang terstruktur dan akademis, dengan sihir hitam yang tidak teratur, tidak diakui, dan berakar pada pengorbanan nyawa manusia. Memikirkan hal ini, Sahan mendesak sang penyihir. "Maksudmu sihir hitam yang mengendalikan monster-monster itu?" Habark menepis anggapan itu dengan jawaban singkat.
Mereka tidak punya penyihir sehebat itu. Sebenarnya, akuinya, ini adalah cerita yang memalukan. Sebagai gantinya, Habark mengungkapkan sebuah mantra rahasia dari Menara Gading Biru, sebuah pengakuan yang langsung menarik minat Sahan. Habark pun mulai bercerita. Dahulu ada seorang penyihir lantai 6 yang dihormati bernama Rarkin, yang terkenal karena bakatnya, dia ikut serta dalam eksperimen yang sangat rahasia. Didorong oleh ambisi yang tak pernah puas, Rarkin secara teledor kehilangan beberapa monster eksperimen. Akibatnya sangat fatal. Semua gelar dan haknya dicabut, lalu dia dijatuhi. Hukuman 4 elemen. Zenon menyela, menuntut penjelasan. Sang penyihir menjelaskan, sebuah ritual eksekusi yang memanfaatkan elemen tanah, air, api, dan angin. Sebuah hukuman mati tragis yang digunakan oleh Menara Biru. Sahan mengernyitkan dahi, mencoba memahami. Membayangkan keteledoran eksperimen macam apa yang sampai bisa memicu hukuman seberat itu. Tapi sebelum dia sempat bicara, tatapan Harbik menajam, memotong pertanyaan Zenon dengan sebuah pertanyaan yang bikin bulu kuduk berdiri. Apa kau sadar seberapa berat ucapanmu itu, tentara bayaran? Zenon tersentak, dia sadar itu adalah ancaman terselubung. Wajahnya pucat pasi, dia langsung gagap minta maaf. Maaf, saya lancang. Harbik melanjutkan ceritanya dan menyuruh mereka fokus. Cuma hal-hal penting yang perlu kita bahas sekarang. Tapi Rin ternyata berhasil kabur dari selnya, dan dia membawa kabur seekor monster dari tes penaklukan itu. Gara-gara ini, krisisnya jadi makin parah. Monster itu bukan makhluk sembarangan, dia punya kemampuan unik buat memerintah monster lain di sekitarnya. Sahan mulai paham situasinya. Ini menjelaskan gimana monster-monster liar itu bisa dikendalikan, padahal itu berlawanan sama insting alami mereka. Si penyihir itu membongkar kalau ayahnya Ran dulunya adalah anggota tingkat tinggi dari sekte yang sedang mereka buru. Monster ini adalah alat mereka buat memperkuat kekuatan. Jadaran lalu menyimpulkan tujuan sebenarnya dari misi penaklukan mereka, yaitu buat menghabisi si monster dan, dengan bantuan Sahan, menghapus semua jejak keterlibatan Menara Biru. Di tengah kecelakaan hebat ini, dengan pipi yang memerah, si pahlawan muda itu bicara terbata-bata, bilang kalau ini adalah sebuah kehormatan baginya. Dengan penyihir dan ksatria sekuat itu, mereka pasti bisa mengalahkan naga sekalipun. Tapi kata-kata Harbik selanjutnya, malah bikin Sahan makin syok. Asumsimu benar, anak muda. Penyihir itu mengonfirmasi kalau target mereka memang adalah sang naga bumi yang agung. Rasa cemas akhirnya mulai menjalar di tubuh protagonis kita. Di pinggir sungai, Sahan menoleh ke arah teman-temannya. Semuanya mulai masuk akal sekarang. Sekarang aku ngerti kenapa mereka berani bayar kita 10 koin emas. Ini nggak bakal gampang. Apalagi dengan kondisi kita yang sekarang, gerutu Zenon dengan bingung. Aku masih nggak paham kenapa mereka butuh pendekar pedang sama penyihir. Padahal ini cuma buat ngelawan beberapa orang sesat. Alis Sahan berkerut. Harusnya kita tolak saja ya? Sahan membalas dengan nada suram. Kalau kita menolak, itu sama saja cari mati. Sekarang kita sudah tahu terlalu banyak rahasia Menara Gading Biru. Mungkin mereka sudah berencana buat menghabisi kita. Zenon dan Alita saling pandang dengan bingung. Mereka jelas nggak paham seberapa serius ucapan Sahan tadi. Sahan menghela napas dalam hati. Di zaman yang damai ini, taktik kejam seperti itu mungkin nggak pernah terpikirkan oleh pikiran polos mereka. Tapi tiba-tiba, Alita malah menyuarakan hal yang Sahan kira nggak bakal dia pikirkan. Aku nggak percaya mereka mau mencelakai kita. Ucapan itu bikin Sahan penasaran. Kalau mereka mau membungkam kita, pikirnya, mereka nggak bakal membocorkan rahasia Menara Biru. Dengan penuh keyakinan, Alita menjelaskan, mereka nggak perlu kasih tahu apa-apa ke kita. Harusnya mereka bisa langsung kasih perintah saja. Tapi, mereka malah memilih buat membagikan setiap detail kejadiannya, semuanya, dari awal. Sahan merasa agak nggak percaya, dia sadar kalau temannya ini memang benar-benar polos. Zenon lalu mengajukan pertanyaan penting ke pahlawannya. Jadi, apa kamu bakal jalankan tugas yang mereka kasih ke kita? Matanya Sahan berkilat penuh semangat. Aku belum memutuskan. Informasi ini bisa jadi jebakan besar, pikirnya, dan dia sudah mulai memikirkan cara buat memanfaatkannya supaya bisa makin dekat dengan Jack Senar. Saat itu, Zenon salah mengira wajah serius Sahan sebagai rasa capek. Dia pun menawarkan, sini, biar aku yang cucikan bajumu. Tanpa mereka sadari, ada seseorang yang mengawasi dari kejauhan. Sesaat kemudian,
Ada hal lain yang menarik perhatian Zenon. Sekelompok wanita desa muncul dengan senyum lebar, suara mereka terdengar ceria saat memuji pemuda-pemuda itu tampan. Mereka bersikap sangat ramah, mengajak mereka buat istirahat sambil terus menanyakan asal-usul mereka. Kalian dari ibu kota ya? Zenon merona, dia kelihatan malu banget karena mereka berdiri terlalu dekat. Sahan bergerak gelisah, wajahnya menunjukkan rasa nggak nyaman, sementara ekspresi Alita makin tegang karena curiga. Sahan berbisik kalau situasinya terasa aneh. Energi para penduduk desa itu bikin dia merasa nggak tenang, sedangkan si pendekar pedang muda itu tetap waspada penuh. Lalu, dalam sekejap, keramahan palsu itu hancur berantakan. Mata para penduduk yang tadi ramah itu tiba-tiba kosong, wajah mereka berubah jadi menyeramkan. Mereka kerasukan, pedang ditarik dari balik jubah. Tampang polos dan ramah mereka hilang, berganti jadi ancaman yang buas. Saat mereka menerjang ke arah para pendatang itu, Alita, yang memang sudah curiga sama keramahan palsu mereka, langsung bereaksi cepat. Dengan kecepatan luar biasa, dia dengan mudah melumpuhkan wanita kerasukan pertama yang menyerang. Gerakannya sangat cepat sampai teman-temannya bahkan belum sadar kalau ada serangan. Sahan dan Zenon cuma bisa melongo, terdiam kaku karena syok. Wanita kerasukan lainnya, dengan wajah penuh amarah, meraung frustrasi karena jebakan mereka gagal. Sahan, yang masih terheran-heran sama intuisi dan pertahanan cepat Alita, merasa geram saat menyadari kalau penyerang mereka adalah anggota Sekte Herus. Dia langsung menoleh ke Alita, "Gimana kamu tahu mereka bakal nyerang?" Alita menjawab dengan tenang, "Aku nggak tahu. Aku cuma selalu waspada setiap kali ada orang yang mendekat." Pikiran Sahan pun berkecamuk, membayangkan sosok Alita yang pendiam. Menilai situasi saat para wanita yang kelihatannya ramah itu mendekat. "Hidupmu benar-benar melelahkan ya," gumam sang tokoh utama kita kepada gadis itu. "Lebih baik tetap waspada daripada mati konyol," sahut Alita dengan tatapan tajam. Saat itu juga, sebuah suara dingin menggema dari salah satu pengikut sekte. Kematian adalah satu-satunya keselamatan. Para wanita yang kerasukan itu merangsek maju dengan mata yang gila. Hanya mereka yang percaya yang akan naik ke surga, teriak mereka histeris. Suara mereka penuh dengan kefanatikan. "Kalian bertiga adalah penganut sesat yang kotor." Alita tersentak, rasa takut mulai menyelimutinya. "Hati-hati, teman-teman," serunya. Ada yang tidak beres dengan mata mereka. Belum sampai 10 detik kemudian, setiap wanita yang kerasukan tadi sudah terkapar, kalah telak, tumbang oleh kecepatan luar biasa Sihan. Terpaku melihat betapa cepatnya sang penyelamat dari dunia lain itu. Menghabisi mereka, Alita hanya bisa berbisik. Satu-satunya perbedaan cuma di mata mereka, renung Sihan. Tapi kenapa mengincar mereka? Mereka kan bukan anggota penting dalam regu ekspedisi. Pikirannya terbuyarkan oleh peringatan tiba-tiba dari Zenon. "Lihat," serunya sambil menunjuk. Mata mereka mengikuti arah jarinya, rasa ngeri mulai mengaduk perut saat mereka menyaksikan kepulan asap tebal dan kilatan api yang meledak dari desa tempat regu mereka bermarkas. Kesadaran pahit mulai menyelimuti Sihan. Ternyata wanita-wanita kerasukan itu bukan cuma mengincar mereka, tapi mengincar seluruh tim ekspedisi. Kekesalannya pun memuncak. Saatnya membereskan kekacauan ini, tegasnya dengan suara berat. Pengamatan cepat memastikan kesimpulan buruk sang penyelamat dari dunia lain itu, seluruh desa ternyata adalah sarang kaum sesat. Tiba-tiba, lebih banyak penduduk desa bermunculan dengan wajah yang penuh gairah fanatik. "Sekte Sihan akan masuk surga," teriak mereka berulang-ulang. "Orang kafir masuk neraka. Kematian adalah keselamatan sejati." Sebelum mereka sempat bergerak, Jelder sang satria singa hitam, muncul ke medan tempur. Pedangnya berkilat menebas para penganut sesat itu. Salah satu pengikut yang terkapar mendesah di napas. "Terakhirnya. Akhirnya. Aku bisa bertemu Tuhan." Jelder tertegun, kebingungan tergambar jelas di wajahnya. "Orang ini pasti sudah gila," gumamnya, linglung melihat kegilaan itu. Tapi kemudian, getaran tak terduga mengguncang tanah. Jelder mendapati, dirinya berhadapan dengan monster raksasa, sosok mengerikannya berlari kencang tepat ke arahnya. Kasatria singa hitam itu langsung mengerti situasinya. Dia harus menentukan prioritas. Kalahkan monster iblis ini dulu. Dengan raungan keras, Jelder memunculkan perisai energi raksasa yang berderit, menahan hantaman terjangan si monster. Saat itulah, ksatria lain dari timnya, Leval, muncul dan melancarkan serangan dahsyat ke arah makhluk buas itu.
Kenapa bisa ada begitu banyak monster di tempat ini? Tanya Gelder pada Leval, pikirannya berpacu. Apa mungkin ini kastil milik Raja Iblis yang legendaris? Kaum sesat itu menangkap semua monster dari gunung. Selah Habark, suaranya terdengar sangat tegang. Darah Gelder terasa membeku. Menatap kawanan monster itu, mereka mulai mempertanyakan berapa usia sebenarnya dari naga bumi yang mengendalikan mereka semua. Habark mengungkap kenyataan yang mengerikan. Berbagai eksperimen telah memperkuat kemampuan pengendalian pikiran naga bumi tersebut. Gelder merasa ngeri, monster berusia 100 tahun yang mengendalikan mereka, tapi melawannya terasa seperti melawan monster berusia 500 tahun. Keadaannya jauh lebih buruk dari itu, aku Habark, kata-katanya. Membuat sang kasatria singa hitam makin bingung saat dia mulai menyadari kegilaan naga yang mengerikan itu. Lalu ada gelombang kejut lainnya. Habark dan kedua ksatria singa hitam itu terpaku, rasa takut yang sama mencekam mereka saat mereka sadar. Monster-monster iblis itu sedang menyerbu langsung ke arah kedai. Dengan kekuatan yang sangat besar, seekor monster mengerikan menjebol dinding kedai. Ketakutan terbesar tim pun jadi kenyataan. Monster-monster itu mengincar kedai karena Kelteron bersembunyi di dalamnya, kini berhadapan langsung dengan makhluk raksasa itu. Sang bangsawan itu menjerit minta tolong, kata mereka tempat ini aman. Ratap Kelteron, keputusasaan terlihat jelas di wajahnya, makanya sudah kukatakan seharusnya para pengawal tetap bersamaku. Pintanya, memohon untuk diselamatkan. Dena, seorang peserta pelatihan muda, berada dalam bahaya besar, terpaksa menghadapi monster buas itu sendirian. Namun, sebelum serangan monster itu mengenai sasaran, sesosok tak terduga muncul tiba-tiba. Sihan hadir dalam sekejap, menahan serangan monster itu dan menyelamatkan Dena dari maut. Gadis-gadis itu lemas karena lega, merasa sangat bersyukur. Alita dan Zenon pun tiba, ikut bertarung untuk membantu menahan serbuan para monster. Melihat Sihan, Gelder mengangguk singkat penuh terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan mereka yang ada di kedai, ucapnya, lalu langsung bertanya. Mana tentara bayaran yang lain? Sang satria singa hitam itu membentak memberikan perintah. Lindungi sang bangsawan, perintahnya pada ketiga teman itu. Sisanya akan menghabisi monster-monster ini. Lindungi aku, tentara bayaran. Tuntut bangsawan yang ketakutan itu kepada Sihan. Tapi perhatian sang penyelamat dari dunia lain itu sudah teralihkan ke tempat lain. Sihan merasakannya. Sesuatu yang sangat kuat sedang mendekat. Pada saat itu, sebuah cakar raksasa yang besarnya luar biasa, turun menghujam. Itu adalah monster bumi agung. Makhluk yang memimpin semua monster lainnya di tempat yang hancur itu. Seluruh desa kini telah dilahap api, pemandangan kehancuran total akibat ulah para monster. Jolberin menerjang kembali ke tengah kekacauan, dengan cepat menumbangkan salah satu monster. Semuanya, bertahanlah. Teriak sang kesatria dengan penuh percaya diri, membangkitkan semangat, rekan-rekan seperjuangannya. Kita hampir bisa menghabisi mereka semua. Melihat keadaan mulai berbalik, sang bangsawan ikut menimpali. Sudah kuduga, Ordo Kesatria Singa Hitam pasti sanggup mengalahkan semua monster itu. Sihan, dengan rasa bingung yang makin menyesak di dadanya, memindai medan tempur. Meski banyak monster yang telah dikalahkan, jumlah mayat yang sangat sedikit terasa sangat janggal. Ternyata mereka melarikan diri. Sentakan napas kaget terdengar serentak dari barisan pasukan saat sebuah teror baru menutupi langit, seekor naga. Bahkan Levo tampak tersentak, ketenangannya hancur seketika. Naga, sekarang, bentak sang kesatria singa hitam dengan suara yang sangat tertekan. Benar-benar bukan waktu yang tepat. Memang, makhluk raksasa itu membawa ancaman yang jauh lebih mengerikan daripada gerombolan monster manapun. Dengan raungan parau, naga itu mulai melilitkan tubuhnya, jelas sekali berniat untuk menyerang. Tetap di posisi, jangan panik, Jolberin berteriak, matanya menatap tajam ke arah para prajuritnya. Para penyihir, pasang mantra pertahanan sekarang. Tepat saat naga itu meluncurkan serangan pertamanya, sebuah penghalang air yang berkilauan muncul, menahan hantaman keras serangan itu dan melindungi seluruh tim. Secercah harapan pun muncul di antara mereka. Penghalangnya bertahan, seru salah satu kesatria singa hitam dengan penuh semangat. Pasukan penakluk bisa menghabisinya. Namun pernyataan itu terasa berat, terpatahkan oleh rasa lelah yang luar biasa. Yang terukir di setiap wajah akibat pertempuran tanpa henti melawan monster-monster tadi.
Rahang Jolbrin mengeras, kekesalannya sangat terasa. Lalu bagaimana dengan monster yang masih di bawah kendali naga itu? Bentaknya dengan tatapan tajam. Kemudian Habaj, dengan suara berat, memperingatkan tentang kemungkinan yang mengerikan. Kemampuan dominasi sang naga bisa menguat, membuat sang kesatria singa hitam tampak gelisah. Namun, Jolberin dengan cepat menepis kebingungannya. Tak ada waktu untuk mengeluh sekarang, perintahnya, tekadnya kembali mengeras. Kita maju. Dengan mata yang berkobar penuh harapan, sang kapten menyatakan, rasa lelah kita bukan apa-apa. Akan kita buat naga ini mendengar raungan singa hitam. Makhluk raksasa itu meraung, kembali menerjang ke arah tim. Jolberin menyambut serangan mengerikan itu secara langsung. Tanpa keraguan sedikit pun, sang kesatria singa hitam membangkitkan sebuah perisai sihir yang berkilauan, sebuah benteng pertahanan untuk melindungi rekan-rekannya. Melanjutkan strateginya, Jolberin meluncurkan serangan yang dia beri nama pemusnahan. Di momen yang mendebarkan itu, rasa kagum yang luar biasa menyelimuti orang-orang yang melihatnya, mata mereka tertuju pada tekad membara sang kapten. Sebuah perisai pelindung raksasa yang berkilauan dengan kekuatan tak terukur. Muncul di sekitar mereka, tercipta dari mantra pertahanan hebat para kesatria singa hitam. Mata Sihan terbelalak dengan rasa kagum yang mendalam melihat teknik tempur tersebut. Iron Wall, yang sedang memperhatikan, merasa seolah mengenali teknik itu. Ini mengingatkanku pada Yeksenart. Di masa lalu, gumamnya, pikirannya melayang, teringat akan semangat berani kawan lamanya, rasa bingung melintas di wajah Sihan saat dia teringat kecerobohan Yeksenart di masa lalu saat melawan monster, sang penyelamat dari dunia. Lain itu, kini tenggelam dalam pemikiran, sampai pada sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Ternyata bukan hanya kepribadian teman lamanya yang masih sama, tapi juga gaya bertarungnya. Ini berarti Ordo Kesatria Singa Hitam kemungkinan besar memiliki kekuatan dan kelemahan yang sama dengan yang dimiliki Yeksenart 10 tahun yang lalu. Seketika, pemuda itu mengambil keputusan. Ayo kita bantu, mereka mengalahkan naga ini. Serunya kepada rekan-rekannya, mendesak mereka untuk ikut bertempur. Namun, Kelteron kembali meledak dalam kepanikan yang baru, ketakutan setengah mati jika ditinggal sendirian. Kalian harus melindungiku, teriaknya. Sihan membalas, dengan suara tegas, jika para kesatria itu kalah, kita yang berikutnya. Kemungkinan mengerikan ini membuat sang bangsawan mengeluarkan perintah yang panik. Kalau begitu, bawa aku pergi dari sini sekarang juga. Sihan dan Alita saling bertukar tatapan tak percaya, benar-benar tidak habis pikir. Kelteron malah minta kabur di saat yang lain bertaruh nyawa untuk menumbangkan naga itu. Bawa aku keluar sekarang. Sang bangsawan meratap, suaranya serak karena ketakutan. Jangan berani-berani membangkang. Tapi pikiran Sihan yang selalu cepat, sudah menyusun sebuah rencana yang tak terduga. Pada saat itu, ketiga sahabat itu saling bertatap mata, sebuah kesepakatan tanpa kata terjalin di antara mereka. Kelteron perlu dibujuk. Namun, Sihan malah dikejutkan oleh sesuatu. Sang bangsawan, seolah bisa membaca pikiran. Mereka, langsung berbalik. Apa kalian berencana memukulku sampai pingsan supaya bisa membantu para kesatria itu? Tuntutnya, dengan mata terbelalak. Keputusasaan Keltron kembali memuncak. Hentikan pemikiran bodoh itu. Bawa aku pergi dari sini sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Namun sebelum Keltron bicara lebih jauh, matanya terbelalak ke atas. Dia jatuh tersungkur ke tanah, pingsan, tepat di depan mata mereka yang terkejut. Sihan, ayo. Sebuah suara memanggil. Ternyata Dena yang sudah mengambil tindakan. Dialah yang mendaratkan pukulan itu. Sihan tidak bisa menahan rasa puas di hatinya. Dena telah melakukan tindakan yang baru saja dia pikirkan. Sementara itu, para kesatria, yang jelas-jelas sudah melampaui batas kemampuan mereka, terus berjuang melawan kekuatan yang luar biasa, menghadapi tantangan terbesar mereka saat pertempuran mencapai puncak ketegangannya. Bertarunglah dengan tekad baja. Suara Liel terdengar parau, menggambarkan betapa gentingnya situasi mereka saat ini. Semua orang sudah mencapai batasnya. Kita benar-benar sudah kehabisan tenaga. Jolin menyaksikan dengan ngeri saat sahabatnya, Liel, nyaris hancur berkeping-keping, menghindar, teriaknya sekuat tenaga, tapi sudah terlambat, kelelahan telah merenggut kecepatan Liel. Pemuda itu pun terkena hantaman telak.
Liel terpental ke udara seperti boneka kain. Jantung Jolin serasa berhenti berdetak, keputusasaan terpancar jelas di wajahnya. Dia melihat rekannya tumbang. Liel, yang terluka parah, jatuh terjerembab ke tanah. Namun, Jolin merasa sangat lega karena bantuan akhirnya datang. Alita, Sihon, dan Zenon muncul dengan gerakan secepat kilat. Mereka segera mengambil posisi, membentuk perisai untuk melindungi Liel yang tak berdaya. Kemudian mereka meluncurkan serangan terkoordinasi terhadap naga itu. Secercah harapan kembali mengalir dalam diri Jolin, sang penyelamat dari dunia lain telah ada di sini, dan kekuatan hebatnya kini berada di pihak mereka. Sihon mendekati sang kapten untuk memberikan laporan singkat. Kami datang membantu, sang kaun pingsan, dan Liel akan baik-baik saja. Namun, tatapannya langsung beralih ke Alita, gurat kekhawatiran melintas di wajahnya. Gadis itu sempat terkena serangan saat mereka merangsek maju. Pendekar pedang muda itu, meski sedikit meringis kesakitan, segera menenangkannya. Aku tidak apa-apa. Kulit monster itu lebih keras dari kelihatannya. Seranganku justru terpental balik ke arahku, suara Sihon memecah ketegangan setelah serangan itu. Sebuah peringatan keras. Serangan biasa tidak akan mempan melawan naga itu. Mereka harus menembus sisiknya untuk bisa memberikan luka yang nyata. Namun, sebelum mereka sempat menyusun strategi, sebuah ketakutan yang tak terduga justru mencengkeram monster kolosal tersebut. Tanpa peringatan, makhluk besar itu tersentak mundur dan lari terbirit-birit seolah dikejar oleh momok yang tak terlihat. Sihon dan Alita berdiri mematung penuh kebingungan. Menyaksikan hal yang mustahil, sang pendekar pedang muda itu segera tersadar dari rasa terkejutnya dan langsung meledak dalam amarah yang konyol. Sebuah pikiran konyol terlintas di benaknya. Apakah naga hijau raksasa itu kabur hanya karena setetes darah menodai tubuhnya? Apa naga itu takut kuman? Kejadian aneh itu menandai berakhirnya serangan dari sekte kedatangan kedua. Para pengikut sesat yang tertangkap, yang masih fanatik dengan keyakinan sesat mereka mengikuti ajaran Tuan Sun, berteriak-teriak menuntut untuk segera dibebaskan. Seorang tentara bayaran membungkam salah satu dari mereka dengan tendangan keras, sambil bergumam bahwa Sihon pasti akan sangat kecewa melihat kefanatikan mereka. Sang protagonis kita juga percaya bahwa pertempuran akhirnya telah usai. Namun, pikiran Alita terasa sangat berat. Terlalu banyak kerugian, kini hanya tersisa 600 prajurit. Suara Zenon menyela dengan pengamatan yang sarkastik. Menyadari bahwa sang kaun masih belum mengetahui kejadian mengerikan yang baru saja terjadi, Alita bergumam bahwa 3 hari telah berlalu. Sejak mereka meninggalkan desa, apakah penumpasan para pengikut sekte itu benar-benar sudah berakhir? Sihon, yang kini yakin ini hanyalah akhir dari satu babak, memahami bahwa ekspedisi ini hanyalah sebuah pengalihan belaka. Untuk tujuan yang jauh lebih besar, mereka yang mengetahui tujuan sebenarnya dari penumpasan ini mulai bertanya-tanya. Apakah naga bumi dan Lakran benar-benar telah melarikan diri? Atau mereka hanya bersembunyi, menunggu saat yang tepat? Berkilometer-kilometer jauhnya di dalam tempat persembunyian mereka, Lakran benar-benar bingung. Dia tidak mampu memahami kekacauan yang sedang terjadi. Pemimpin sekte itu mengamuk. Mengapa naga itu tidak lagi mematuhi perintahnya? Lakran membentak monster kolosal itu, menuntutnya untuk bangun dan tunduk padanya. Dia kemudian mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. 4 hari sebelumnya di desa itu, dia masih sangat membutuhkan naga tersebut untuk rencana besarnya. Kekesalannya memuncak, ditujukan kepada para penyihir. Berani-beraninya mereka mencoba membunuh seseorang hanya karena kesalahan sepele. Ambisi membara di dalam dirinya. Jika dia memiliki kemampuan naga untuk mengendalikan monster, dia bisa dengan mudah menghabisi kelompok itu. Saat memburunya, tatapannya menjadi gelap. Dia akan segera melarikan diri setelah berhasil lolos dan hidup seperti raja dengan kekayaan hasil jarahan. Yang diambil dari sekte kedatangan kedua, Lakran mengulangi perintahnya agar naga itu bangun dan memusnahkan musuh-musuhnya. Dia memberikan persembahan berupa serbuk jantung lagi. Namun, sebuah keanehan terjadi. Serbuk jantung di telapak tangan Lakran tiba-tiba terbakar dengan sendirinya, meledak menjadi kobaran api, ketakutan pun mencekam dirinya. Apa yang kau lakukan? Dia gagap, suaranya gemetar hebat. Apa yang terjadi selanjutnya meningkatkan kengeriannya berkali-kali lipat. Di momen yang mengerikan itu, sang naga, monster raksasa penuh sisik dan otot, mulai bangkit perlahan namun pasti di hadapannya. Pikiran pemimpin sekte itu kacau balau, benar-benar gagal memahami situasi. Berani-beraninya kau mengancamku? Teriak Lakran. Ada nada panik yang luar biasa dalam suaranya. Kebenaran pun terungkap. Darah Alita,
yang sempat menyentuh naga itu, adalah pemicunya. Kejadian mencengangkan ini menghancurkan mantra pengendali pikiran yang mengikat monster itu, menyadari kendali mentalnya atas sang naga telah hancur. Lakran jatuh dalam keputusasaan, memohon agar monster itu tenang dan mendengarkannya, tapi waktu telah habis. Dengan ngeri, pria itu menyaksikan naga tersebut, dengan satu serangan tanpa ragu, mengakhiri hidupnya. Makhluk kolosal itu, yang tidak lagi terbelenggu oleh sihir, akhirnya bebas. Ia melangkah keluar dari gua yang gelap, melangkah ke dunia sebagai kekuatan yang merdeka. Di saat yang sama, para pemimpin penumpasan, ekspedisi itu akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian Lakran yang tersembunyi. Mereka mengira bakal ada gerombolan monster di dalamnya. Tapi Jelduran, yang selalu berpikir praktis, menenangkan kekhawatiran Habark saat itu juga. Kayaknya nggak ada monster lagi di sini, katanya dengan tenang. Kita kan sudah menghabisi lebih dari 100 ekor. Nggak lama setelah itu, sebuah aura mendekat kayak hantu. Keltron muncul dari dalam hutan yang lebat. Ngapain kamu di sini? Tuntut Habark. Si penyihir itu bicara dengan nada pelan. Dia mengingatkan rekannya kalau keberadaan naga bumi dan Lakran itu adalah rahasia tingkat tinggi. Dia benar-benar nggak habis pikir kenapa sang kaun bisa ada di sana. Kelteron, sambil melihat ke arah pengawalnya yang cuma satu ksatria singa hitam dan 2 penyihir langsung mendengus meremehkan. Harusnya ada setidaknya 2 ksatria dan 4 penyihir yang jagain aku. Serunya, kelihatan dongkol banget. Jelduran cuma bisa menatapnya, merasa nggak percaya sama tuntutan sang Count yang nggak tahu diri itu. Tapi, kapten ekspedisi itu tetap tegas, dia memberitahu Keltron kalau pengawal yang ada sekarang itu sudah semuanya, nggak ada lagi, yang bikin sang Count jadi panik setengah mati, sadar nggak ada cara lain. Buat menenangkan bangsawan yang lagi gelisah itu, Jelduran memberikan pilihan yang telak. Nggak ada solusi lain, kecuali kalau Anda lebih suka buat ikut kami. Akhirnya, sang kaun menyerah dan setuju sama si kapten. Yah, ini jelas jauh lebih baik daripada harus luntang-lantung. Di antara prajurit rendahan dan orang-orang kafir itu, gerutunya. Jelduran merasa bingung sama perubahan sikap Keltron yang tiba-tiba itu. Padahal, sang kaun sudah menghitung pilihannya dengan cepat, bahkan dia berani buat menuju ke arah naga itu. Keselamatannya jauh lebih terjamin bareng Ordo Singa Hitam dan para penyihir daripada sama pasukan biasa. Senyum tipis muncul di bibir lelaki tua itu. Karena Jelduran sudah minta dengan sangat sopan. Katanya dengan nada merendahkan yang bikin si kapten merasa sangat nggak nyaman. Ya sudah, aku bakal ambil risiko buat ikut kalian. Kelteron lalu menoleh ke Habark. Kamu yakin naga itu sama Lakran ada di dalam? Gua itu, desaknya. Iya, si penyihir menegaskan. Aku sudah pakai sihir pengakuan ke orang-orang kafir itu. Cihan jadi termenung. Mendengar pengakuan itu. Cara yang dipakai buat menentukan lokasi itu, jujur saja, sangat mencurigakan. Pikirannya memutar kembali, ingatan ngeri saat interogasi itu terjadi. Cihan ingat soal bubuk hitam misterius yang dipakai waktu interogasi, otaknya terus berputar buat memahami zat apa yang bisa bikin mereka mengaku dengan sebegitu gampangnya. Tepat, saat itu, Alita muncul di sampingnya, tatapannya terpaku ke mulut gua, wajahnya menunjukkan ketakutan yang sangat nyata. Dari kegelapan gua itu, sepasang mata yang menyala-nyala muncul, berkilat dengan niat memangsa yang mengerikan. Seketika itu juga, Kapten Ksatria Singa Hitam, Jelduran, berteriak memberi perintah buat bersiap tempur, suaranya lantang memberikan kepastian yang suram, kalau naga bumi itu benar-benar ada di sini. Sebuah kenyataan aneh menghantam Jelduran. Dia mengenali makhluk itu adalah naga bumi yang sama yang dulu pernah menghancurkan desa mereka. Tapi sekarang, monster raksasa itu kelihatan jauh lebih besar, memancarkan aura kekuatan yang bikin gelisah. Meski begitu, Jelduran yang percaya diri sama kekuatannya sendiri cuma mendengus. Dia nggak tahu kenapa ada perubahan itu, tapi dia yakin naga itu nggak bakal jadi ancaman yang berarti, tanpa ragu. Sedikitpun, Jelduran memimpin serangan, dia lari menerjang ke arah naga itu sambil meraung. Bakal aku tunjukkan ke kamu kekuatan asli dari seorang ksatria singa hitam. Dengan percaya diri karena energi tempur dan cadangan sihirnya yang sudah pulih, Habark ikut terjun ke medan tempur sambil bersumpah, monster raksasa ini bakal dapat pelajarannya. Para penyihir yang melihat aba-aba itu langsung melepaskan rentetan sihir elemen,
memadukan sihir es dan tanah jadi sebuah pusaran sihir yang sangat dahsyat, badai. Kekuatan itu melesat ke arah si naga, tapi anehnya, makhluk itu tetap diam saja tanpa terganggu sedikit pun. Cihan memperhatikan strategi mereka dengan tenang. Satria yang bertahan, penyihir yang menyerang, dan Cihan merasa kalau dia kayaknya nggak perlu ikut campur tangan. Tapi kemudian, sesuatu yang sama sekali nggak terduga terjadi. Pusaran sihir kuat yang dibuat dengan susah payah oleh para penyihir itu tiba-tiba hilang tanpa bekas. Semua orang terperangah nggak percaya. Mereka semua tersentak kaget saat mereka berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Orang-orang yang posisinya paling dekat sama naga itu langsung dicekam ketakutan yang luar biasa. Mereka nggak habis pikir gimana bisa naga itu mematahkan serangan terkuat mereka dengan begitu gampangnya. Sebuah kenyataan pahit mulai terasa. Monster ini bukan cuma sekadar kuat. Dia sudah kayak makhluk dari dunia lain. Sebelum para prajurit yang syok itu sempat bersiap bertahan, si naga besar sudah melancarkan serangan balasan. Ledakan dahsyat dari api naga meledak. Serangan naga itu begitu besar, begitu menghancurkan sampai kobaran apinya mengeluarkan percikan kilat murni. Beberapa prajurit langsung terkena hantaman ledakan itu, mereka tewas seketika. Di tengah kobaran api yang membara, Jelduran muncul, sosoknya penuh keputusasaan. Dia meneriakkan nama-nama rekannya, teman-teman. Saat si kapten berjuang melawan, kekuatan dahsyat yang mengancam bakal melahap mereka, bisikan penuh kebingungan terdengar di antara barisan pasukan. Gimana bisa? Naga ini jadi sekuat ini dalam waktu sesingkat itu, sementara itu, Cihan merasa posisinya makin sulit. Dia harus menghadapi jeritan panik dari sang kaun yang sudah putus asa, di tengah panas yang menyengat itu. Rasa takut menyelimuti Sihon, sebuah kenyataan pahit menghantam benaknya. Naga ini ternyata kebal terhadap sihir anehnya, persis seperti para serigala api yang mereka hadapi sebelumnya. Dia tahu kalau dia harus bertindak cepat. Dengan sigap, dia segera menilai situasi yang sangat genting ini. 2 ksatria dan 4 penyihir telah tumbang, membuktikan kalau sihir biasa sama sekali tidak mempan melawan monster itu. Kini hanya tersisa 3 ksatria singa hitam. Mereka nyaris tak bisa bertahan, sadar kalau begini terus mereka semua bakal segera habis tak bersisa. Karena tidak punya pilihan lain lagi, Sihon akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang sangat berisiko. Dia akan mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Prioritas utamanya sekarang, dia meyakinkan diri sendiri, adalah menyelamatkan mereka yang masih bernapas. Sebelum keadaan makin parah, Sihon mengeluarkan teknik bertarung yang sangat mengejutkan. Alita sampai terpaku, suaranya terdengar seperti desahan tak percaya. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Namun, Zenon muda langsung mengenali teknik itu. Energi ini, seru Zenon, adalah inti dari legenda Pteranor, jurus andalan sang penyelamat dunia. Tanpa ragu sedikit pun, Sihon melancarkan serangan pertamanya ke arah naga itu. Monster raksasa itu untuk pertama kalinya merasakan kekuatan dahsyat yang belum pernah ada sebelumnya menerjang ke arahnya. Dengan kelincahan yang luar biasa, Sihon mendaratkan serangan telak yang menghancurkan tepat ke tubuh naga. Jildarin dan Liel benar-benar terpana melihat kekuatan pemuda itu. Sementara Alita berdiri terpaku, terpesona melihat Sihon sedang bertarung. Zenon, yang sudah menduga hal ini, hanya bergumam pelan. Dia bilang kalau dia sudah tahu soal jurus pembelah langit ini, teknik yang dulu digunakan untuk membasmi makhluk-makhluk mengerikan ciptaan Kaisar. Zenon dengan yakin menegaskan kalau kekuatan Sihon setara dengan teknik bertarung hebat manapun. Namun, seperti yang sudah diduga Sihon sendiri, energi bertarungnya masih belum cukup. Dia masih belum sanggup mengeluarkan seluruh potensi maksimalnya. Setelah berpikir cepat, dia sampai pada kesimpulan yang pahit. Inilah satu-satunya cara dia untuk bisa menembus sisik naga yang tidak bisa ditembus itu. Liel, yang benar-benar bingung, melihat Sihon menghadapi monster raksasa itu sendirian tanpa bantuan siapapun. Dia bertanya pada Jildarin, siapa sebenarnya pemuda hebat itu? Jildarin menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa soal identitas asli Sihon. Tapi dia yakin akan satu kebenaran. Dia menegaskan kalau kekuatan Sihon jauh melampaui para ksatria sekalipun. Kata-katanya adalah upaya putus asa untuk membangkitkan semangat rekannya yang sedang syok. Terpacu oleh aksi hebat Sihon, Zenon dan Alita segera bergegas maju mendekati naga itu. Di dekat sana, mata Count Kielter yang jeli menyipit, ada kilasan pengenalan di tatapannya. Dia yakin dia mengenali teknik bertarung itu,
dan kecurigaan besar mulai muncul di benaknya mengenai siapa sebenarnya pemuda tangguh ini. Namun, naga bumi itu terbukti jauh lebih kuat daripada kelihatannya. Saat teman-teman Sihon merangsek maju, monster raksasa itu mengibaskan ekornya, sebuah serangan sisik yang menghancurkan barisan mereka dalam sekejap. Menghadapi serangan tanpa henti seperti itu, Zenon dan Alita tidak sanggup menembus pertahanan naga untuk membantu rekan mereka yang sedang berjuang keras. Meski terus melancarkan serangan bertubi-tubi, Sihon bergumam, monster ini benar-benar tangguh. Naga itu, yang melihat pergerakan fokus si pemuda, mengaum keras, lalu mengeluarkan seluruh kekuatannya tanpa tertahan lagi. Api raksasa yang membara meledak, melesat langsung ke arah Sihon. Hati-hati. Suara Jilderin menggelegar penuh rasa cemas. Naga bumi itu mengeluarkan segala kemampuannya. Kekuatannya jauh lebih mengerikan kali ini. Sihon, yang menganalisis pilihannya yang makin menipis, paham kalau menggunakan sihir penetralisir hanya akan sia-sia. Dia harus bertindak sekarang. Sang jagoan kita bertekad untuk melakukan serangan gabungan yang mematikan, memadukan jurus pembelah langit dengan teknik gunung guntur. Melihat kekuatan murni yang meledak dari tubuhnya, Alita ternganga takjub, sementara Zenon, yang mengenali jurus andalan idolanya, sampai gemetar kegirangan. Tanpa menyerah, Sihon terus memusatkan sihirnya, menyalurkan energi dahsyat dari pedang drakonik. Dia mengerahkan hampir seluruh sisa kekuatannya ke dalam serangan itu. Akhirnya, dengan ledakan energi yang luar biasa, Sihon melepaskan sihirnya, menghantam tepat di dahi sang naga. Monster raksasa yang ganas itu sempoyongan, lalu tumbang, benar-benar kalah telak, tubuh naga yang amat besar itu jatuh ke tanah, terdiam dan tak bernyawa lagi. Gelombang rasa lega yang mendalam pun menyelimuti Sihon. Ada kepuasan tersendiri atas kemenangan yang diraih dengan susah payah ini. Namun, seluruh pasukan ekspedisi hanya terpaku di tempat, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Bahkan para penyihir berpengalaman di antara mereka pun terlihat sangat terkejut melihat kekuatan dahsyat pemuda itu. Rasa cemas mulai merayapi Sihon saat dia memikirkan apa yang akan terjadi setelah ini. Serangan sekuat itu pastinya telah membongkar terlalu banyak rahasia tentang dirinya. Dia takut identitas aslinya kini sudah terbongkar selamanya. Tapi sepertinya cobaan ini belum sepenuhnya berakhir. Tiba-tiba, para pemimpin ekspedisi bersorak-sorai, melontarkan pujian pada Sihon karena berhasil menaklukkan naga bumi seorang diri. Di saat itu, secercah harapan muncul dalam dirinya. Mungkin belum semuanya berakhir buruk. Jilderin dan temannya Liel menatap dengan bingung. Mereka tak habis pikir orang sehebat itu hanya menjadi relawan biasa dalam ekspedisi perburuan ini. Sihon pun menyadari sejauh mana penilaian mereka. Ternyata mereka belum menghubungkan rahasianya. Dia tidak memedulikan apakah pencapaiannya sebanding dengan legenda kuno, atau para penyelamat yang diramalkan. Orang-orang hanya menganggapnya sebagai petarung yang sangat hebat. Dia merenung, bahwa di masa jayanya dulu, dia bisa saja menumbangkan naga ini hanya dengan satu serangan. Campuran rasa bahagia dan melankolis yang aneh bergejolak di dalam dirinya, namun yang paling terasa adalah kelegaan yang luar biasa. Karena dia berhasil melewati situasi berbahaya ini tanpa luka yang berarti. Tiba-tiba, seseorang mendekati sang penyelamat dari dunia lain itu. Ternyata itu Joldren, dengan tatapan yang sangat tajam. Kau menyembunyikan kemampuan aslimu, Sihon. Kau sekuat kasatria singa hitam, bahkan mungkin lebih kuat lagi. Suara kapten ekspedisi itu terdengar berat. Apa niatmu sebenarnya sampai berpura-pura menjadi petarung biasa? Pertanyaan itu membuat Sihon merasa sangat tidak nyaman. Menyadari kesulitan temannya, Zenon pun segera menengahi, mencoba mengalihkan perhatian dari identitas asli Sihon. Bukannya sudah biasa bagi tentara bayaran untuk menyembunyikan kemampuan asli mereka? Sihon dengan cerdik membalas, menggunakan sihir 1000 wajahnya untuk menampilkan sosok yang lebih muda, hampir seperti seorang remaja. Hal ini membuat Joldren semakin bingung. Sang kapten akhirnya mengangguk dan mengakui, aku mengerti kenapa kau sangat menghormati temanmu ini, meski dia hanya seorang ksatria. Keluar dari percakapan canggung itu, Zenon menimpali dengan riang. Sihon cuma lagi beruntung saja. Karena itu, kuharap kapten memberinya bonus. Sang kapten, yang tidak lagi mencurigai identitas asli pemuda itu, tampak lebih santai setelah kemenangan mereka. Joldren kemudian mengumumkan bahwa sekembalinya mereka ke ibu kota, dia secara pribadi akan memastikan ketiga sahabat itu diberi imbalan yang sangat besar. Sihon merasa kagum dengan bakat Zenon dalam menangani situasi memalukan, lalu mengucapkan terima kasih dengan tulus. Aku hanya bisa bertahan hidup berkat bantuanmu.
Merasa senang bisa menemani idolanya, Zenon pun berseri-seri. Sudah sepatutnya aku melakukannya. Dia kemudian memuji Sihon karena bisa mengendalikan kekuatannya dengan sangat tepat untuk mengalahkan naga itu. Namun, tiba-tiba Alita membeku. Dengan kesadaran yang mulai muncul, dia bertanya, "Kenapa kau tidak bilang pada Zenon kalau kau sudah kehilangan kekuatanmu?" Desak pendekar muda kita itu. Sihon menatap matanya. Aku masih belum sepenuhnya percaya padanya. Dalam hati dia menyesal karena meski telah melepaskan sihir penghancur langitnya di depan banyak orang, identitasnya masih belum terbongkar sepenuhnya. Namun, Alita melontarkan pikiran yang mengerikan. Aku rasa ada satu orang yang menyadarinya. Seseorang yang tahu banyak tentang legenda penyelamat dari dunia lain. Dia sangat jeli, katanya dengan suara pelan. Benar saja, tatapan Count Kelteron tertuju pada Sihon dengan kecurigaan yang mendalam. Gelombang kekhawatiran baru menyelimuti protagonis kita, tahu bahwa pengawasan sang Count kini tertuju padanya. Dengan kekalahan naga tersebut, penumpasan sekte kedatangan kedua Sihon akhirnya selesai. Dena berlari ke depan dengan suara teriakan yang putus asa. Guru, bangunlah. Harga kemenangan ini sangatlah mahal. 4 penyihir tingkat tinggi tewas saat penaklukan naga bumi, dan 2 kasatria Ordo Singa Hitam berada dalam kondisi kritis. Di dalam gua ditemukan sisa-sisa jasad Lacan yang hangus. Dengan tekad yang tegas meski suram, para penyihir membakar tubuh naga yang raksasa itu. Beserta mayat anak laki-laki itu dengan aliran sihir api, melenyapkan semua jejak keberadaan mereka. Menyaksikan hal ini, Sihon mulai memahami misteri hilangnya jasad serigala api. Sama seperti monster dari dunia lain, mereka telah larut di bawah energi sihir. Dia menghubungkan pola aneh dari binatang-binatang yang telah menyerangnya. Namun, ada satu detail yang mengganjal pikirannya. Kenapa jasad serigala api jantan itu tetap ada? Setelah krisis mereda, pasukan Joldren berkumpul kembali dengan pasukan utama di desa Zard. Mereka beristirahat selama 1 malam sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke kerajaan. Namun malam itu juga, sebuah diskusi serius akan segera dimulai. Sihon menemui sang Count, membawa sebuah rahasia yang sangat besar, yang dijanjikan akan membuat bangsawan itu benar-benar terguncang. Sihon masuk dan langsung menyapa Kelteron. Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan, Count, dan harus sekarang juga. Kelteron, yang jelas-jelas mencoba menghindar, menyarankan agar mereka fokus beristirahat sebelum keberangkatan mereka nanti. Sikapnya yang meremehkan membuat Sihon bingung. Tidak tahan lagi dengan sikap menghindar itu, kesabaran Sihon habis. Dia membentak Kelteron, menuduhnya hanya diam dan terus mengelak. Sang Count tersentak, lalu akhirnya menyerah. Suaranya nyaris berbisik, "Kau, sang penyelamat dari dunia lain." Rasa panik menyelimuti Pak Tua itu saat dia menyadari kesalahannya bicara, namun, Sihon hanya mengangguk. "Aku sudah tahu ini akan terjadi," katanya dengan suara tenang setelah ledakan kemarahannya tadi. Masih terguncang, mata Keltron menatap wajah Sihon mencari jawaban. "Apakah kau benar-benar Sihon, sosok yang menghilang 10 tahun yang lalu?" "Benar," tegas Sihon, yang kini berbicara dengan sangat tenang. "Tapi bagaimana Anda bisa menebak identitasku, Count? Anda kan bukan seorang pendekar pedang." Kelteron memberikan penjelasan dengan ragu. Dia yakin pemuda itu tidak akan ingat, tapi mereka pernah bertemu beberapa kali selama masa revolusi. Dia mengakui sebuah pengamatan yang nyata. Kekuatan Sihon terasa sangat berkurang, masih bingung dengan kondisi sang pahlawan saat ini. Sang Count mengaku tidak tahu sama sekali kenapa penyelamat dari dunia lain itu muncul kembali di Tranor. Kelteron pun mulai menganalisis berbagai kemungkinan. Di balik kepulangan Sihon yang dirahasiakan. Mungkin tujuannya untuk menghindari sorotan publik, tapi meski begitu, sang Count bisa merasakan kecemasan yang mendalam pada diri Sihon dalam menjaga rahasianya itu. Jika memang begitu masalahnya, Kelteron mendesak. "Apakah Sihon masih punya musuh di Tranor? Apa yang membuatmu berasumsi begitu?" Sang Count menantang dengan tatapan tajam. Kelteron menceritakan bahwa, setelah kepergian Sihon yang mendadak dan tanpa penjelasan ke bumi, bisikan-bisikan mulai beredar. Rumor bahwa pahlawan, revolusi lainnya menyimpan rasa iri yang mendalam atas kekuatannya yang tak tertandingi. Sampai sekarang, sang Count menjelaskan, "Aku menganggap itu cuma gosip belaka. Kecuali kalau memang teman-temanmu itu cukup bodoh sampai memulangkanmu. Tapi sekarang, dengan sang penyelamat, dunia lain berdiri tepat di depanku, cerita lama itu muncul lagi, terasa begitu nyata dan meresahkan." Raut wajah Sihon menunjukkan sedikit rasa terkejut yang jujur.
Sihon takjub, hanya dari premis identitasnya yang tersembunyi Sang Kaun bisa merangkai begitu banyak kepingan informasi, hingga hampir mendekati kebenaran yang mengejutkan. Bagaimana bisa, pikirnya, pikiran yang begitu cerdik dicap punya kecerdasan setingkat hewan. Untuk menguji sang bangsawan lebih jauh, Sihon mengajukan sebuah pertanyaan. Apa yang akan Anda lakukan, Count, kalau rumor ini benar? Sesaat, Keltron ragu, mencari kata-kata yang tepat, lalu kecerdasannya yang tajam mulai bekerja. Dia segera menilai situasinya. Jika Sihon dan Raja Jengard sekali lagi menjalin aliansi, posisinya sendiri akan aman. Lalu dia mempertimbangkan kemungkinan yang lebih gelap. Jika rumor pengkhianatan itu akurat, maka Sihon adalah orang yang dizalimi, dan dia sanggup melakukan apapun demi membalas dendam. Namun, Sang Kaun masih bingung kenapa Sihon terus bersembunyi. Bahkan bagi sang penyelamat dunia lain pun, keenam pahlawan itu adalah rintangan yang mustahil dilewati. Tiba-tiba semua kepingan itu menyatu. Jika rumornya benar, berarti sang pengkhianat sudah tahu identitas Sihon, dan sang pahlawan sekarang merasa dirinya dalam bahaya. Kelteron tersentak kaget. Dia langsung berlutut di hadapan Sihon, mencengkeram jubahnya, dan suaranya terdengar memohon dengan sangat. Selamatkan aku. Sihon menatap ke bawah, benar-benar bingung dengan kepasrahan yang tiba-tiba dan penuh panik ini. Ampun, ratap Kelteron sambil memegang kaki Sihon. Aku punya ibu yang sudah tua, dan anak berumur 3 tahun. Mereka bergantung padaku. Kalau aku sampai hilang, anakku bakal dibuang ke panti asuhan. Di saat itulah, Sihon akhirnya mengerti makna di balik ejekan kejam tentang kecerdasan Keltron yang setingkat hewan. Di bawah tekanan, otak cerdas Sang Count mendadak berhenti berfungsi. Ini sangat kontras dengan kehebatan strateginya saat merasa aman, yang menjelaskan kenapa dia diam saja secara membingungkan selama pertempuran mereka melawan kekaisaran sebelumnya. Sihon dengan lembut menenangkan Count yang panik itu. Berdirilah, Keltron, desaknya, suaranya pelan. Aku nggak punya niat untuk menyakitimu. Rasa lega menyelimuti sang bangsawan, karena diliputi rasa syukur. Kelteron bersumpah jika Sihon mengizinkannya, dia akan mengabdikan hidupnya untuk melayani Sihon, sebuah kesetiaan yang bahkan nggak pernah dibayangkan oleh Raja Jengard. Tapi Sihon sudah punya rencana lain dalam pikirannya. Pusaran energi sihir berkumpul di telapak tangan Sihon. Pemandangan yang seketika membuat hati Kelteron ketakutan. Sebelum Sang Kaun bisa bereaksi, Sihon menerjang, memberikan serangan cepat dan tepat ke dadanya. Kelteron terpental, yakin dia baru saja kena luka mematikan, tapi kemudian dia sadar dengan bingung kalau nggak ada rasa sakit sama sekali. Apa? Apa yang Anda lakukan? Napasnya tersengal, rasa takutnya berubah jadi kebingungan. Kartu asku, ucap Sihon, menunjukkan sisi kelam dari rencananya. Pernahkah Anda mendengar teknik unikku, Count, aura peledak? Mata Keltron membelalak, gelombang keputusasaan baru menyerangnya saat dia memahami maksudnya. Sihon menjelaskan kenyataan yang mengerikan itu, aura peledak memungkinkan penggunanya untuk menanamkan energi tempur yang pekat ke dalam tubuh korban, dan bisa diledakkan kapan saja sesuai keinginan. Teknik ini ada batasnya, lanjutnya dengan suara yang tenang namun mengerikan. Ini cuma bisa aktif pada 3 orang secara bersamaan, dan nggak mempan kalau dipakai ke ahli pedang atau penyihir. Dia menatap Keltron dengan tajam. Nyawamu, orang tua, sekarang sepenuhnya ada di tanganku. Begitu aku benar-benar bisa mempercayaimu, auranya akan ditarik kembali. Saat semuanya mulai jelas, Keltron sedikit lebih rileks, tangannya secara refleks memegang dadanya. Aku senang karena masih hidup, cetus Keltron, rasa lega yang aneh dan hampir gila terlihat di wajahnya. Sihon menatapnya dengan heran. Setelah pengakuan yang mengerikan, itu, Sang Kaun malah tampak benar-benar gembira. Anda paham semua yang baru saja aku katakan, Count? Sihon mendesak dengan nada curiga. Tiap katanya, tegas Kelteron. Seringai penuh kemenangan terpancar di wajah. Keltron, ini berarti Anda nggak bakal menyakitiku selama aku melayani Anda, dan aku jamin, Tuan Sihon, aku nggak akan pernah mengkhianati Anda, katanya. Dengan semangat yang berkobar kembali. Aku akan melakukan apapun yang dia perintahkan. Anggap saja aku mengabdi sepenuhnya mulai sekarang. Bahkan kalau itu artinya mengkhianati rajamu,
Tanya Sihon dengan tatapan menusuk. Bahkan meski nyawamu jadi taruhannya, Kelteron mendengus, matanya berkilat penuh percaya diri. Jika dihadapkan pada pilihan antara penyelamat dari dunia lain dan penghancur negeri, kesetiaannya nggak bakal goyah. Siapapun yang masih waras nggak akan pernah memilih. Pilih jadi penghancur daripada penyelamat. Dia menantang, suaranya yang penuh keyakinan menggema di seisi ruangan. Saat melangkah keluar dari ruangan sang kaun, Sihon mendapati Alita sudah menunggunya. Obrolannya pasti serius banget ya? Kalau lihat dari berapa lama waktu yang kalian habiskan, sahut Alita sambil menatapnya tajam seolah sedang menilai. Sihon mengangguk berterima kasih pada gadis muda itu karena sudah setia menunggunya. Raut cemas kemudian terpancar jelas di wajah Alita. Kamu beneran mau pakai kemampuan aura ledak itu, meskipun kondisi kamu lagi lemah begini? Desaknya. Pemuda itu menatap matanya, lalu memutuskan untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Di luar dugaan, Alita dibuat benar-benar terkejut, karena si protagonis mengaku kalau kemampuan itu sebenarnya cuma karangan belaka. Mau aku bisa pakainya atau enggak, itu enggak penting, ucapnya dengan tenang. Soalnya, kemampuan itu emang enggak pernah ada. Sihon menjelaskan kalau enggak ada energi tempur yang bisa meledak sesuka hati, dan menganggap itu cuma konsep enggak masuk akal yang dia ciptakan cuma buat perang psikologis. Pendekar pedang muda kita pun menyangkal, dia ingat pernah baca deskripsi tentang kemampuan kayak gitu di buku-bukunya. Tapi Sihon cuma menegaskan kalau dia emang sengaja menyebarkan cerita itu supaya sebanyak mungkin orang termakan tipu muslihatnya. Alita berdiri mematung, rasa dikhianati terpancar jelas dari dirinya. Lagi pula, ujar Sihon dengan nada datar. Jadi sukarelawan buat ekspedisi ini sudah membuahkan hasil, memberiku kartu as yang sangat penting. Pikirannya kemudian melayang kembali pada sosok naga itu. Makhluk apa sebenarnya itu? Kenapa bentuknya bisa mirip banget sama serigala api? Sihon menduga kalau serigala api dan naga bumi itu kemungkinan besar ada hubungannya sama eksperimen misterius Menara Gading Biru. Eksperimen yang pernah dia dengar selentingan kabarnya. Alita, yang masih merasa terganggu, menambahkan, ada satu hal lagi yang terus mengusik pikiranku. Dia merujuk pada serbuk hitam mengerikan yang dipakai Habach buat memaksa para penganut sesat membocorkan tempat persembunyian sang naga. Sihon mengakui kalau dia sendiri merasa nggak nyaman sama benda itu, dan menyebut kemampuannya yang sangat kuat buat menembus pertahanan mental apapun. Bukan itu maksudku, Alita menyela dengan cepat. Dia menceritakan sensasi mengerikan yang menyelimutinya saat melihat serbuk itu digunakan. Rasanya menjijikkan, seolah ada puluhan serangga yang merayap di dalam mulutnya. Momen yang mengerikan dan mengancam itu telah membangkitkan ingatan buruk. Sambil bersusah payah menjelaskan perasaan gak enak itu, Alita mengaku kalau dia pernah melihat serbuk itu sebelumnya. Gelombang kesedihan yang mendalam seolah ingin menenggelamkannya saat itu, kenangan lama muncul kembali dengan sangat jelas dan menyakitkan. Dia ingat Lil Stein menggunakan serbuk yang sama persis untuk menyerang keturunan Lucian. Sang raja mengerahkan bahan berbahaya itu untuk memaksa orang-orang melakukan tindakan keji, menghabisi nyawa mereka sendiri dan nyawa orang lain. Dengan cara yang biadab ini, Lil Stein mengatur skenario supaya ayahnya membunuh ibunya sendiri, lalu mencoba memaksanya untuk bunuh diri, tapi terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Pria itu entah bagaimana berhasil lepas dari pengaruh hipnotis tersebut. Dia kemudian mendapati istrinya sudah tak bernyawa, dan jatuh ke dalam keputusasaan yang begitu dalam hingga seolah ingin menghancurkan jiwanya. Menyadari apa yang telah dia perbuat adalah sebuah siksaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Saat sudah sadar sepenuhnya, pria itu menjadi gila karena melihat kenyataan kalau dia telah merenggut nyawa kekasihnya. Saat itulah sang raja sendiri yang mengeksekusi ayah Alita. Lil Stein, sambil memperhatikan pembantaian itu, menyimpulkan dengan dingin kalau sekuat apapun insting manusia ditekan, perintah untuk menghancurkan diri sendiri tetaplah sebuah perintah yang mustahil dilakukan. Dengan satu jentikan jarinya, sang raja membakar jasad mereka yang telah tewas hingga tak berbekas. Ekspresi Lil Stein mengeras. Saat dia menyadari kesulitan yang ada di depannya, rencananya untuk mendominasi mental secara total enggak akan mudah dicapai. Sementara itu, jauh di sana, di sebuah sel yang terang di ibu kota, Yeksenart mengungkap jati diri sebenarnya dari misi mereka. Misi itu ternyata bukan
Cuma buat menumpas sekte sesat, tapi buat mencari dan memusnahkan naga bumi. Keldron melaporkan pada sang raja kalau monster tangguh ini sudah tinggal di wilayah Bresalt selama 3 abad, dan punya kekuatan yang sangat besar sampai-sampai Ksatria terkenal dari Ordo Singa pun gagal mengalahkannya. Karena itulah, Sang Kaun menyembunyikan kebenaran dari Sihon, dan berdalih kalau itu cuma ulah para pemuja sesat yang menyebarkan rumor nggak berdasar soal apa yang disebut sebagai naga bumi. Mendengar ini, amarah Yeksenart pun meluap. Harusnya aku nggak pernah dengerin saranmu, desisnya Geram. Kalau aku tahu itu makhluk yang sangat kuat, aku bakal turun tangan sendiri. Sang Count langsung meminta maaf pada sang raja, yang kemudian menepisnya. Dengan gerakan tangan yang menenangkan. Lupakan saja, perintah Yeksenart. Lagi pula kamu nggak mungkin tahu kalau itu ternyata naga. Sungguhan. Karena penasaran dengan pembicaraan yang pelan itu, Kapten Berkeley menyela. Aku dengar desas-desus kalau ada beberapa orang yang membantu keberhasilan penumpasan ini. Keldron membenarkan rumor tersebut dan menambahkan kalau orang-orang ini sangat kuat, sampai-sampai dia berniat merekrut mereka ke dalam Ordo Singa Hitam. Tapi anehnya, mereka ternyata sudah bersumpah setia sebagai ksatria di bawah pimpinan Count Keldron. Tadinya aku semangat banget mau menyambut bakat-bakat baru ke Ordo Singa Hitam, ujar Berkeley dengan nada malas yang penuh sarkasme. Tapi ternyata orang-orang ini lebih mementingkan uang, lebih dari sekadar kehormatan atau harga diri. Sang kapten menatap Keldron dengan tatapan yang seolah sudah tahu segalanya. Orang-orang berkarakter buruk kayak gitu sama sekali nggak pantas diperjuangin. Sepertinya aku sudah salah menilai mereka sebagai prajurit yang kompeten. Saat ini juga, perjalanan membawa kita ke jalan utama ibu kota, Ladensel, tepat di depan kediaman mewah Sang Kaun. Di dalam, Keldron bicara pada Sihon. Aku sudah mengurus semuanya sesuai permintaanmu, ucapnya. Gelar yang terhormat, posisi yang pas, dan markas yang aman. Apa itu sudah cukup bagimu? Sang Kaun kemudian memberitahunya kalau ketiga temannya itu sekarang bakal bertugas sebagai pengawal pribadinya. Sambil tetap menyembunyikan identitas asli dan tinggal diam-diam di belakang kediaman, Sihon membalas dengan senyuman manis yang dibuat-buat dan bungkusan tubuh yang sarkastik. Jadi, dia mendesing pelan, kita cuma perlu berlutut dan bersumpah setia sehidup semati sekarang juga di sini. Gitu doang? Tapi Keldron malah kelihatan makin panik, ketenangannya langsung runtuh. Aku nggak bakalan berani ngelakuin hal kayak gitu, serunya. Dengan suara yang gemetar ketakutan, dia nambahin, bahkan memperlakukan Tuan sebagai bawahan di depan orang lain saja sudah bikin aku cemas setengah mati. Dia kemudian mendekat, suaranya berubah jadi bisikan rahasia. Ada sesuatu yang jauh lebih penting yang harus aku kasih tahu ke Tuan. Menebak-nebak rencana misterius sang protagonis, Sang Kaun memberanikan diri bertanya, karena Tuan ingin membalas dendam pada 6 pahlawan revolusi, Tuan pasti berniat menghabisi Yeksenart juga, kan? Tapi di luar dugaan si Patua itu, Sihon cuma memiringkan kepalanya. Dan, apa yang bikin kamu mikir kayak gitu? Tanyanya. Nggak lama kemudian, tawa keras meledak dari mulut Sihon, menggema ke seluruh ruangan, seolah mengejek asumsi Sang Kaun soal niatnya. Aku nggak punya alasan buat nyabut nyawa Yeksenart, tegas Sihon, tawanya mereda jadi seringayan dingin. Yang dia lakukan cuma mengkhianatiku, membuang persahabatan kita, kepercayaan kita, dan semua kenangan yang pernah kita bangun bareng-bareng. Meskipun begitu, Sihon menegaskan kalau Yeksenart tetaplah seorang teman, orang yang pada akhirnya dipulangkan dalam keadaan hidup. Dengan keyakinan penuh, Sihon menyatakan kalau dia nggak bakalan membunuh Yeksenart. Dia sangat yakin soal itu. Wahyu ini memberikan sedikit gambaran tentang masa lalu, tentang kejadian sebenarnya yang bikin para pahlawan revolusi mengkhianati sang penyelamat dari dunia lain. Para prajurit yang menang dalam revolusi besar melawan Raja Tiran itu pun bersorak-sorai merayakan kemenangan mereka. Tapi di tengah kemeriahan itu, ada satu pahlawan revolusi yang menyendiri, melamun di samping api unggun yang berderak. Dia adalah Saffron, namanya dipanggil, dan Yeksenart, yang suatu hari nanti bakal jadi raja, nyamperin dia dan tanya kenapa Saffron malah duduk sendirian. Harusnya dia ikut minum dan merayakan kemenangan mereka. Tapi Saffron, yang lagi tenggelam dalam pikirannya, merasa kalau kemenangan ini nggak sepenuhnya milik mereka. Dia tanya siapa yang menguasai wilayah yang baru saja mereka taklukkan. Dengan antusias, Yeksenart bilang kalau orang itu adalah Grus, saudara tiri Kaisar Berserk. Grus sudah berjuang mati-matian demi hidupnya. Saffron berteori kalau Grus pasti merasa benar-benar tertipu, dikhianati oleh orang yang dia percayai.
Sebuah kenyataan pahit mulai terlintas di pikirannya. Lebih gampang buat melihat seluruh konflik ini sebagai cara Kaisar Berserk memanipulasi kekuatan revolusi buat menyingkirkan rival politiknya. Tapi Yeksenart kayaknya cuma peduli sama rasa kemenangan saja. Dia nggak peduli siapa yang sebenarnya dapat untung. Saffron meratapi hilangnya kepolosan temannya itu. Yeksenart, yang selalu sarkastik, menyarankan Saffron buat lebih santai, biar wajah gantengnya nggak cepat keriput. Saffron tetap merasa bingung sama sikap temannya yang nggak bertanggung jawab itu. Saffron menoleh ke arah Yeksenart, lalu bertanya apa pikiran kayak gitu nggak pernah terlintas di benaknya. Tapi omongannya dipotong sebelum dia selesai bicara. Saffron pun bilang kalau dia belum selesai bicara. Yeksenart, dengan senyum cueknya, bilang kalau nggak perlu terlalu memikirkan hal-hal sepele kayak gitu. Terus dia mengejek Saffron, bilang kalau dia itu tukang mikir berlebihan. Aku cuma cowok yang mengayunkan pedang dan bertarung, candanya. Saffron merasa sikap santai temannya itu aneh tapi lucu. Sambil memikirkan masa depan yang gak pasti, Saffron bertanya ke Yeksenart bakal jadi seperti apa dunia ini nantinya. Kalau Kaisar Berserk kalah dan kekaisaran runtuh, dia menduga pasti bakal ada seseorang yang bangkit buat jadi raja baru di Tranor. Dia penasaran siapa orang itu. Yeksenart, yang kayaknya nggak sadar sama maksud pertanyaannya, menebak kalau kemungkinan besar Sihon yang bakal naik tahta. Sambil memuji sosoknya yang luar biasa, dia menambahkan kalau kabarnya Sihon gak punya niat buat balik ke bumi setelah misi mereka selesai. Tanpa sadar, Yeksenart sudah membahas topik yang selama ini menyiksa pikiran Saffron. Pahlawan revolusi muda itu bertanya-tanya, kalau Sihon jadi raja, apa persahabatan mereka bakal tetap bertahan? Tiba-tiba, ekspresi Yeksenart berubah saat dia akhirnya paham betapa sedih dan tertekannya perasaan temannya itu. Saffron, sambil merenungkan ironi sejarah yang kejam, mengingatkan dia kalau Duke Grus yang hebat sekalipun, yang percaya pada keluarganya sendiri, tetap saja dikhianati. Dia dikhianati oleh saudaranya sendiri dan akhirnya dipenggal. Dia bertanya-tanya apa nasib mereka nanti bakalan berbeda. Dia penasaran apa semuanya bakal berubah kalau Sihon benar-benar jadi Raja Tranor. Seketika, suasana pun berubah drastis. Kita sekarang melihat Raja Yeksenart, yang tampak tergeletak tak berdaya di tanah. Dan ternyata, semua momen yang terasa nyata tadi cuma potongan-potongan dari sebuah mimpi. Kenangan-kenangan itu jadi pengingat yang terus menghantui tentang ikatan dan pengkhianatan yang membentuk dunia mereka. Saat tertidur di tengah latihannya, sebuah ingatan melintas di benak Yeksenart bahwa 10 tahun telah berlalu. Peristiwa besar sejak ia mengambil keputusan itu tak diragukan lagi akan membentuk masa depannya. Tiba-tiba, dua pelayan Yeksenart muncul dan menghadang seseorang yang datang mendekat, sambil memperingatkan dengan suara rendah agar tidak mengganggu latihan sang raja. Dengan perasaan yang sangat kesal, putra sang raja menerobos masuk, suaranya menggema di seluruh ruangan. Semua orang sudah gila. Ia membanting pintu ruang latihan ayahnya dengan kemarahan yang terpancar jelas di wajahnya, berniat untuk melabraknya. Mengenai masalah yang sangat mendesak, Yeksenart yang tampak acuh tak acuh hanya berkomentar betapa lamanya waktu sejak terakhir kali mereka bertemu, lalu dengan dingin bertanya apa mau putranya itu. Ain menyatakan bahwa ia mendengar desas-desus tentang pembangunan baru di sebelah Istana Bunga Selatan, dan menuntut penjelasan atas pengeluaran yang tidak perlu tersebut. Jawaban Yeksenart penuh dengan sindiran tajam. Ia mengklaim pemanas di Istana Bunga Selatan sangat buruk, dan anak-anak kucingnya layak mendapatkan kehangatan terbaik sepanjang musim dingin. Ain yang benar-benar murka membalas bahwa sungguh tidak masuk akal memaksa rakyat jelata bekerja membangun bangunan di tengah cuaca yang begitu ganas. Apa bedanya kau dengan Kaisar Berserk? Tantangnya. Di balik pertanyaan menantangnya itu, kilasan rasa cemas sempat terlihat di wajah Ain. Wajah Yeksenart pun langsung berubah penuh amarah. Ain telah melampaui batas dengan kata-katanya yang tidak sopan. Sang raja menyatakan bahwa ia akan memaafkannya hanya untuk kali ini saja. Ia mengingatkan putranya bahwa meskipun mereka memiliki ikatan darah, ada beberapa pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan. Lalu, untuk menguji keberanian, Ain, sang ayah menantangnya untuk mengulangi tuduhannya yang menyamakannya dengan Kaisar Berserk. Ain tampak gemetar hebat, dan hampir tumbang di bawah tekanan yang luar biasa besar itu. Namun, ia mengumpulkan tekadnya, menegaskan bahwa jadwal kerja yang tidak masuk akal itu menghambat tenaga kerja dan menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat. Ia menegaskan kembali tuduhannya, sambil bertanya, sekali lagi apa bedanya hal ini dengan pemerintahan tiran Kaisar Berserk?
Kekesalan Raja Yeksengard pun meledak menjadi amarah yang membabi buta. Diam, raung Yeksengard, menggunakan nama leluhurnya, Rodenberg. Berani sekali kau mempertanyakan perbedaan antara kekuasaanku dan kaisar itu. Kekuatan murni dari aura mengerikan ayahnya membuat Ain terlempar ke belakang dan tersungkur ke tanah. Merasa sangat geram oleh tuduhan putranya yang terus-menerus, Yeksengard mengusirnya dengan kasar. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong seperti ini. Pergi dari hadapanku, bahkan dari atas tanah. Ain tetap menantangnya. Ia berkata bahwa ia sudah menyampaikan apa yang perlu dikatakan, dan akan pergi sekarang. Amarah Yeksengard makin berkobar. Sang raja kemudian mengejek pemuda itu karena berlagak sok berani hanya setelah diberi sedikit teguran, dan mencapnya sebagai orang lemah. Bagi Rodenberg, yang orang tua dan saudara-saudaranya sendiri telah dihukum gantung sebagai pengkhianat, Ain tetaplah satu-satunya kerabat darahnya. Namun tidak ada bakat pedang sedikit pun pada putranya. Yeksengard mencibir, Ain itu terlalu sensitif, tubuhnya pun sangat kurus. Di usianya, aku sudah menjadi seorang ahli. Anak ini sangat berbeda dariku. Sang raja merenung, mungkinkah ia terlalu memanjakan putranya sebelum ia melangkahkan kaki kembali menuju kediaman Keltorin. Sementara itu, ketiga sekawan itu telah ditempatkan di sebuah bangunan tua biasa yang tersembunyi di belakang rumah mewah itu. Sahan, saat melangkah masuk, terkesiap melihat keindahan interiornya yang luar biasa, sangat kontras dengan bagian luarnya yang tampak sederhana. Sang protagonis menyadari bahwa pintu masuk rahasia itu sangat cocok untuk keluar masuk tanpa menarik perhatian. Ia berkomentar betapa cepatnya mereka mendapatkan kamar tersebut hanya dalam beberapa hari setelah permintaan awalnya. Keltorin kemudian mengungkapkan alasan sebenarnya di balik kecepatan perolehan itu. Saya masih belum menikah, jelas sang Kaun. Dan saya membangun rumah ini untuk mempersiapkan seorang wanita yang bisa memenuhi fantasi saya. Dengan wajah tidak percaya, Sahan membalas, penculikan itu adalah kejahatan. Pria tua itu dengan gugup menyanggah, bukan seperti itu maksudnya. Sang Kaun kemudian menjelaskan lebih lanjut, jika saya punya keluarga, mereka akan terancam bahaya karena saya dianggap sebagai bawahan yang tidak setia. Saya membangun rumah ini sebagai tindakan pencegahan. Merasa lega karena mereka tidak lagi membutuhkan tempat tinggal lama mereka. Zenon dengan riang mengumumkan bahwa ia telah menjualnya, dan mencatat bahwa harganya sekarang lebih tinggi daripada harga belinya. Sahan tersenyum lebar, menyadari bahwa mereka tidak perlu khawatir soal uang dalam waktu dekat. Sang Kaun pun mengingatkan pemuda itu bahwa pelayanannya juga mencakup masalah keuangan. Keltorin, yang selalu sadar akan kedudukannya yang genting, mendesak sang penyelamat. Dari dunia lain itu, beritahu saya jika Anda membutuhkan apapun. Kata-kata penuh perhatian sang Kaun tampak membuat suasana hati Sahan menjadi lebih cerah. Hadiah akan dibagikan sesuai dengan pencapaian masing-masing. Dari jarak yang agak jauh, Alita berseru, siapa yang akan memimpin secara langsung? Hati Sehon mencelos saat Kelteron menegaskan kembali posisinya sebagai pemimpin ekspedisi. Sang raja tidak akan ikut serta. Pikiran Cihan berputar cepat. Dia tadinya sangat yakin Yeksenard yang akan memimpin, yang justru membuat tugas menaklukkan kaum kafir jadi jauh lebih menantang. Dia bertanya-tanya apa yang membuat sang penguasa tidak ikut bergabung secara langsung. Sementara itu, Kelteron merenung dalam hati. Dia ingat betapa keras usahanya untuk meyakinkan Yeksenard agar membatalkan niat ikut berburu ini. Dia sangat menikmati kesempatan untuk memimpin.